Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Kesultanan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berdiri pada tahun 1565. Awalnya hanya ada satu kerajaan, yaitu Goa. Tapi karena perebutan kekuasaan, maka terbelah menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Para rajanya kemudian memutuskan bersatu kembali dan berdirilah Kerajaan Goa Talo. Pendiri Kerajaan Goa Talo adalah Raja Daeng Mantanre Karaeng Tumapa Risi Kalona. Kerajaan Goa dan Talo menjadi kerajaan Islam karena dakwah dari Datuk Pri Bandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ditiro. Sejak tahun 1605, Sultan Alauddin dan keluarganya memeluk Islam. Selanjutnya itu letak geografis. Kerajaan Goa Talo terletak di wilayah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Goa terletak di bagian selatan semenanjung Sulawesi Selatan, sekitar 10 km selatan dari kota Makassar saat ini. Pusat kerajaan berada di daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Goa, sedangkan Talo berlokasi di sebelah utara Goa, di area yang kini menjadi bagian dari kota Makassar, tepatnya di sekitar muara Sungai Talo. Letak geografis ini menjadikan Goa Talo sebagai kerajaan maritim yang kuat, mengendalikan jalur perdagangan penting di kawasan Indonesia Timur, terutama perdagangan rempah-rempah antara Maluku dan wilayah lainnya di Nusantara. Sejarah berdirinya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah salah satu kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Kerajaan Islam ini juga sering disebut sebagai Kerajaan Makassar. Sejarah Kerajaan Goa Talo bermula dari 9 kelompok masyarakat bernama 9 bendera atau Bate Selapang yang memutuskan untuk menyatukan pemerintahannya. Awalnya, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo merupakan dua kerajaan yang terpisah dan masing-masing memiliki kekuatan politik serta ekonomi yang cukup berpengaruh di kawasan tersebut. Namun, pada abad ke-16, kedua kerajaan ini memutuskan untuk bersatu melalui perjanjian yang dikenal dengan sebutan Rua Kareng Seereata yang berarti dua raja, satu rakyat. Penyatuan ini terjadi sekitar tahun 1591, dipelopori oleh Karaeng Tunipalangga Ulaweng dari Goa dan Karaeng Matoaya dari Talo. Sejak saat itu, kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Makassar, terutama setelah memeluk agama Islam. Islam masuk ke Kerajaan Goa Talo pada tahun 1605. Diawali oleh Karaeng Matoaya, Raja Talo sekaligus Mangkubumi alias Perdana Menteri Goa. Ia menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi dan wilayah timur Indonesia. Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin, merupakan Raja Goa pertama yang secara resmi memeluk Islam. Setelah itu, Kerajaan Goa Talo mengalami masa kejayaan. Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari Arab, India, Cina, dan Eropa. Kerajaan ini dikenal memiliki armada laut yang kuat dan menjalin hubungan diplomatik serta dagang dengan berbagai bangsa. Namun, pada abad ke-17, Goa Talo menghadapi tekanan dari VOC yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah timur Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Talo melakukan perlawanan sengit terhadap VOC. Meskipun demikian, pada tahun 1667, melalui perjanjian Bungaya, Goa Talo akhirnya mengakui kekuasaan VOC, dan kekuasaannya mulai mengalami kemunduran. Meski begitu, Kerajaan Goa Talo tetap dikenang sebagai simbol kebesaran kerajaan maritim dan keberanian dalam melawan penjajahan di Indonesia bagian timur. Kesultanan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Kerajaan ini pada masa kejayaannya dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di bagian timur Nusantara.
Sementara itu, di bidang sosial, pemerintahan Sultan Hasanuddin berhasil memajukan kebudayaan dan pendidikan Islam. Selain itu, Gua Talo dikenal karena perlawanan gigihnya terhadap VOC dan peranannya dalam penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara. Kesultanan Gua Talo mulai mengalami kemunduran saat VOC menguasai banyak kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan bersama kekuatan dari kerajaan Indonesia Timur dan memimpin langsung peperangan melawan VOC. Namun, karena VOC menambah pasukannya, Kesultanan Gua Talo makin terdesak. Pada tahun 1667, kerajaan akhirnya kalah dan menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan. Setelah itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan digantikan oleh Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Gua Talo. Barang peninggalan kerajaan Gua Talo yang paling menonjol meliputi Fort Rotterdam, Istana Tarmalate, Masjid Katangka, dan kompleks makam raja-raja Goa. Peninggalan ini memberikan gambaran tentang sejarah kekuasaan dan budaya kerajaan Gua Talo. Berikut gambar-gambar bukti barang peninggalan kerajaan Gua Talo. Fakta-fakta menarik Kesultanan Gua Talo. Yang pertama, kerajaan ini pernah terpecah dan bersatu kembali. Juga memiliki sistem dua pemimpin atau disebut dua raja satu rakyat. Raja dipilih dari keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dipilih dari keturunan Talo. Gua Talo juga memiliki jiwa yang kuat dan tak mudah menyerah. Sama seperti halnya saat telah dikalahkan oleh VOC. Sisa-sisa keturunan kerajaan tetap memilih bertarung melawan VOC meski harus dalam pelarian. Untuk miskonsepsi pertama, banyak yang mengira Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang sepenuhnya terpisah dan saling bersaing. Meskipun awalnya Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang berbeda, mereka kemudian membentuk sebuah Dwitunggal kerajaan yang dikenal sebagai Kesultanan Makassar. Hubungan antara Goa dan Talo sangat erat, seringkali digambarkan sebagai dua perahu dan satu haluan, atau dua jantung dalam satu tubuh. Raja Goa bertindak sebagai raja utama, sementara Raja Talo bertindak sebagai Perdana Menteri atau Mangku Bumi. Mereka bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Yang kedua, menganggap kerajaan Gua Talo hanya berbasis di Makassar modern. Wilayah kekuasaan Gua Talo jauh lebih luas dari kota Makassar yang kita kenal sekarang. Pengaruh mereka membentang hingga ke daerah-daerah di Sulawesi Selatan dan bahkan menjalin hubungan dengan dagang serta politik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara bagian timur seperti Maluku dan Nusa Tenggara. Sekian dari kami, terima kasih.